Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai persediaan laba atas transaksi antar perusahaan. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri Nita Rahmawati dengan NIM 016, ada Putri Rahmasari dengan NIM 025, ada Ica Sulaiman NIM 128, dan Adam Damara NIM 140. Selanjutnya adalah tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Di sini terdapat 3. Yang pertama adalah eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Dalam hal ini, penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan atau pembelian atau HPP, konsolidasi pada jumlah pembelian dan dari penjualan kepada entitas luar. Apabila sistem persediaan periodik digunakan, maka ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah hanya mendapat penjualan dan mengkredit pembelian. Selanjutnya adalah eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Dalam hal ini, entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui jumlah penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagang telah dijual kembali kepada entitas luar. Nah, sebelum penjualan kembali itu terjadi, maka setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Persediaan akhir perusahaan, afiliasi pembelian mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan bukan biaya entitas konsolidasi. Eliminasi itu dilakukan dengan mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Dan dalam kredit nanti akan menggunakan persediaan ke dasar biaya perolehannya pada entitas konsolidasi dan debit apabila dipertimbangkan bersama dengan eliminasi pembelian antar perusahaan akan mengurangi harga pokok penjualan ke dasar biaya perolehannya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Nah, dalam laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagang dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Nanti biasanya realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya sehingga perusahaan akan hanya menggunakan pengakuan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Dan pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya itu memerlukan pengkreditan kertas kerja pada harga pokok penjualan karena jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual digunakan. Selanjutnya di sini tentang contoh eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Di sini ada kasus yaitu PIN Corporation membentuk sebuah perusahaan anak yaitu SEP Corporation. Nah, pada tahun 2006 untuk menjual lini barang dagang khusus milik PIN secara eceran, semua pembelian SEP berasal dari PIN dengan harga 20% di atas harga perolehan PIN. Lalu selama tahun 2006, PIN menjual barang dagangan senilai $20.000 kepada SEP dengan harga $24. Dan SEP menjual semua barang dagang itu pada para pelanggannya dengan harga $30.000. Baik PIN maupun SEP mencatat ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuannya yang terpisah yaitu ini di mana pembukuan PIN untuk mencatat pembelian kredit dan entitas lain jurnalnya yaitu persediaan 20.000, utang usaha di kredit 20.000. Lalu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP, di sini piutang usahanya SEP 24.000 di debit dan penjualannya 24.000 di kredit. Lalu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada SEP,
Di sini ada harga pokok penjualan 20.000 di debit dan persediaan 20.000 di kredit. Lalu untuk pembukuan SEP sendiri, di sini untuk mencatat antar perusahaan dari PIN, yaitu persediaan 24.000 di di debit, lalu utang usaha PIN 24.000 di kredit. Selanjutnya, untuk pembukaan SEP untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, di mana piutang usaha 30.000 di debit dan penjualan 30.000 di kredit. Lalu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan, untuk pembukuan SEP di sini yaitu harga pokok penjualannya 24.000 di debit dan persediaan 24.000 di kredit. Lalu di sini ada eliminasi kertas kerja adalah sebagai berikut, di mana pada akhir tahun 2006 penjualan PIN termasuk penjualan senilai 24.000 dolar kepada SEP dan harga pokok penjualannya termasuk harga pokok barang dagang yang ditransfer ke SEP yaitu sebesar 20.000 dolar. Lalu penjualan SEP terdiri dari barang dagang yang dijual kepada entitas lain sebesar 30.000 dolar dan harga pokok penjualannya terdiri dari harga transfer dari PIN sebesar 24.000 dolar. Karena PIN dan SEP sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan penjualannya dan harga pokok penjualan digabung dan dinyatakan terlalu tinggi sebesar 24.000 dolar. Dan lebih saji tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi, di mana penjualan dan harga pokok penjualan konsolidasi ditentukan sebesar penjualan yaitu 30.000 dolar, HPP 20.000 dolar, dan laba kotor sebesar 10.000 dolar. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, yang selanjutnya mengenai eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Di sini contoh kasusnya, selama tahun 2007, PIN menjual barang dagang senilai 30.000 dolar kepada Chef seharga 36.000 dolar dan Chef menjual semuanya kecuali 6.000 dolar dari barang dagang ini kepada para pelanggannya seharga 37.500 dolar. Adapun ayat jurnal yang berhubungan dengan transfer barang dagang antar perusahaan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama ada pembukuan PIN. Untuk mencatat pembelian kredit dan entitas lain, ada persediaan pada utang usaha sebesar 30.000 dolar. Yang kedua, untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Chef, ada piutang usaha Chef pada penjualan sebesar 36.000 dolar. Dan yang ketiga, untuk mencatat HPP kepada Chef, ada HPP pada persediaan sebesar 30.000 dolar. Selanjutnya pembukuan Chef. Yang pertama untuk mencatat antar perusahaan dari PIN, yakni persediaan pada utang usaha PIN sebesar 36.000 dolar. Selanjutnya untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, dapat piutang usaha pada penjualan sebesar 37.500 dolar. Dan yang terakhir untuk mencatat harga pokok penjualan ke entitas lain, jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 30.000 dolar. Next. Penjualan PIN selama tahun 2007 termasuk penjualan kepada Chef sebesar 36.000 dolar dan HPP penjualannya merefleksikan biaya barang dagang yang ditransfer ke Chef sebesar 30.000 dolar. Penjualan Chef selama tahun 2007 sebesar 37.500 dolar yang terdiri dari barang dagang yang diperoleh dari PIN dan HPP-nya sebesar 30.000 dolar yang sama dengan 5/6 atau 30.000 per 36.000 dari harga transfer barang dagang yang diperoleh dari PIN sebesar 36.000 dolar. Barang dagang yang tersisa diperoleh dari PIN pada tahun 2007 tetap ada dalam persediaan Chef pada tanggal 31 Desember 2007 dengan harga transfer 6.000 dolar
termasuk laba yang belum direalisasi sebesar $1.000. Adapun eliminasi kertas kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama pada laporan laba rugi, penjualan pada PIN $36.000 dan pada SHAP $37.500. Untuk penyesuaian dan eliminasinya sebesar $36.000 pada rekening debit, sehingga konsolidasinya adalah $37.500. Selanjutnya adalah HPP, milik PIN adalah $30.000 dan SHAP adalah $30.000. Untuk penyesuaian dan eliminasinya sebesar $1.000 pada debit dan $36.000 pada rekening kredit. Jadi konsolidasinya sebesar $25.000. Selanjutnya laba kotor $6.000 pada PIN dan $7.500 pada SHAP. Untuk penyesuaian dan eliminasinya tidak ada, maka konsolidasinya sebesar $12.500. Lalu ada neraca, yakni persediaan, hanya ada pada SHAP sebesar $6.000 dan penyesuaian dan eliminasinya adalah $1.000 pada rekening kredit. Jadi konsolidasinya sebesar $5.000. Next. Selanjutnya, eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Contoh kasusnya di sini, selama tahun 2008, PIN Corporation menjual barang dagang senilai $40.000 kepada SHAP seharga $48.000. Dan SHAP menjual 75% dari barang dagang tersebut seharga $45.000. SHAP juga menjual item-item persediaan awalnya dengan harga transfer sebesar $6.000 kepada para pelanggannya seharga $7.500. Adapun ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer antar perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Next. Ya, yang pertama ada pembukuan PIN untuk mencatat pembelian kredit dan entitas lain. Di sini ada persediaan pada utang usaha sebesar $40.000. Lalu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SHAP, ada piutang usaha SHAP penjualan, piutang usaha SHAP pada penjualan sebesar $48.000. Selanjutnya untuk mencatat HPP kepada SHAP, di sini ada HPP pada persediaan sebesar $40.000. Pada pembukaan SHAP sendiri, yang pertama untuk mencatat antar perusahaan dari PIN, ini persediaan pada utang usaha PIN sebesar $48.000. Lalu untuk mencatat penjualan sebesar $45.000 dan $7.500 kepada pihak luar, di sini jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan sebesar $52.500. Dan yang terakhir, untuk mencatat harga pokok penjualan, di sini didapat dari harga transfer $48.000 dikali 75% yang dijual dan $6.000 dari persediaan awal. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar $42.000. Next. Karena SHAP menjual 75% dari barang dagang yang dibeli dari PIN, maka persediaan akhirnya pada tahun 2008 adalah sebesar $12.000. Dan bahwa persediaan termasuk laba yang belum direalisasi sebesar $2.000. Adapun eliminasi kertas kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama pada laporan laba rugi, penjualan PIN sebesar $48.000 dan SHAP sebesar $52.500. Penyesuaian dan eliminasinya sebesar $48.000 pada debit, jadi konsolidasinya $52.500. Untuk HPP, milik PIN $40.000 dan SHAP $42.000. Penyesuaian dan eliminasinya sebesar $2.000 pada debit dan $48.000 pada kredit plus $1.000 pada kredit. Jadi total konsolidasinya $35.000. Lalu laba kotor pada PIN $8.000 dan pada SHAP $10.500. Tidak ada penyesuaian dan eliminasi, jadi konsolidasinya $17.500. Selanjutnya, neraca persediaan SHAP sebesar $12.000. Penyesuaian dan eliminasinya $2.000 pada sisi kredit, jadi konsolidasinya $10.000. Yang terakhir, investasi dalam SHAP, itu penyesuaian dan eliminasinya $1.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh
Mbak Ica. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam karena kameranya tidak memenuhi. Yang selanjutnya downstream dan upstream. Adalah penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Jadi penjualan downstream ini itu berhubungan dengan diatur afiliasi yang menempatkan perusahaan berada di atas. Jadi penjualan downstream ini hanya penjualan dari atas ke bawah, sedangkan upstream ini penjualan dari atas. Nah, dalam kasus downstream sendiri, laba perusahaan ini itu meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, yaitu dari akun penjualan dan harga pokok penjualannya, tidak mempengaruhi laba perusahaan. Sebaliknya, jika upstream, maka laba perusahaan anak yang mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, itu pun tidak akan mempengaruhi perusahaan induk terpisah. Lanjut, Mbak. Yang selanjutnya adalah laba yang belum direalisasi dari penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya, itu akan meningkatkan penjualan, kemudian harga pokok penjualan, dan laba perusahaan induk. Tetapi dia tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan anak terjual, baik barang dagangan ataupun barang yang tersisa dalam persediaan perusahaan. Karena semua laba kotor atas penjualan downstream barang dagangan, baik yang tersisa ataupun yang tersedia dari perusahaan anak, itu akan meningkatkan laba perusahaan induk. Sehingga seluruh jumlah tersebut bisa dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk itu menurut metode ekuitas. Mbak. Yang selanjutnya di sini ada penangguhan perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan atau deferral laba yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Sini ada contohnya, yaitu Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Sun Corporation. Laporan laba rugi terpisah Porter dan Sorter untuk tahun 2006 sebelum mempertimbangkan laba yang adalah sebagai berikut, ini dalam bentuk ribuan rupiah. Di situ bisa dilihat ya teman-teman. Next, Mbak. Nah, penjualan Porter barang senilai 15.000 US dollar yang dijual kepada sorter dengan laba sebesar 6.250 dan persediaan sorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan sebesar 2.500 itu dari harga transfer dikurangi dengan harga pokok yang tersedia dalam laba operasi Porter di dalam laporan laba rugi. Pada pembukuan yang terpisah, Porter mengambil bagiannya atas laba dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat air jurnal berikut. Di sini ada jurnalnya, karena di sini untuk Porter atas laba sorter, sehingga di akun debit itu adalah akun sorter senilai 9.000 berasal dari laba dari sorter, kemudian laba dari sorter di kredit itu sebesar 9.000. Kemudian untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan, di akun debit itu laba dari sorter sebesar 2.500, laba yang belum direalisasi yang tercermin dalam laba operasi. Kemudian untuk kredit itu investasi dalam sorter sebesar 2.500. Next, Mbak. Nah, di sini ada kertas kerja Porter untuk tahun yang berakhir. Di sini ada untuk Porter, yaitu untuk Porter itu senilai 100
Kemudian untuk sorter itu senilai 50, itu berasal dari laporan laba rugi. Kemudian penyesuaian dan eliminasinya itu di situ ada keterangannya untuk A itu mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal sebesar 15.000. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya penjualan porter termasuk barang dagang senilai 15.000 itu dijual kepada sorter dengan laba sebesar 6.250. Sehingga laporan konsolidasinya itu senilai 135. Itu dari penjumlahan penjualan porter dan sorter kemudian dikurangi dengan penyesuaian dan eliminasi. Yang selanjutnya ada laba dari sorter sebesar 6,5. 6,5 ini berasal dari laba porter yang mengalami pengurangan karena pada pembukuan porter. Itu dari 9.000 menjadi 6.500 karena tadi ada laba yang belum direalisasi sebesar 2.500 sehingga untuk laba dari sorternya itu sebesar 6.500. Kemudian untuk penyesuaian dan eliminasinya itu 6,5 itu mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam sorter dengan saldo per 1 Januari 2006. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar untuk porter sebesar 60, kemudian untuk sorter sebesar 35, itu berasal dari laporan laba rugi. Kemudian penyesuaian dan eliminasinya di debit itu 2,5, itu menyesuaikan harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar harga perolehan bagi entitas konsolidasi. Kemudian di kreditnya itu ada 15, itu untuk mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal. Sehingga untuk laporan konsolidasinya sebesar 82,5. Itu berasal dari pengurangan antara penyesuaian, kemudian dikurangkan dengan penjumlahan dari harga pokok penjualan porter dan sorter. Yang selanjutnya ada beban, itu berasal dari laporan laba rugi juga. Kemudian ada beban hak minoritas. Minoritas ini merupakan kenaikan arus kas dari aktivitas operasi yang tadi sudah disebutkan di dalam soal bahwasanya telah tercermin di dalam laba operasi porter sehingga diketahui sebesar 10.000 dikali 10%. 10% ini merupakan kepemilikan dari sorter sendiri sehingga hasilnya untuk laporan konsolidasi itu sebesar 1. Kemudian untuk laba bersih senilai 31,5 itu untuk porter dan sorter itu sebesar 10. Sehingga laporan konsolidasinya itu sebesar 31,5. Karena di sini laba bersih porter itu atas dasar metode ekuitas sama dengan laba bersih konsolidasi sehingga tidak akan terjadi tanpa adanya penyesuaian konsolidasi satu baris yang mengurangkan laba porter dari 34.000 menjadi 31.500 itu dikurangkan dari laba yang belum direalisasi sebesar 2.500. Kemudian untuk persediaan sebesar 7.500, untuk penyesuaiannya sebesar 2,5 itu dari penyesuaian harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar harga perolehan bagi entitas konsolidasi sehingga laporan konsolidasinya sebesar 5. Kemudian untuk investasi dalam sorter, di sini untuk akun investasi diketahui sebesar XXX, untuk penyesuaiannya sebesar 6,5, untuk mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam sorter per saldo 1 Januari 2006. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adam. Selanjutnya, laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Jadi, asumsikan bahwa barang dagangan yang diperoleh dari porter selama tahun 2006 dijual oleh sorter selama tahun 2007. Dan tidak ada transaksi antar perusahaan antara porter dan sorter selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2007 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal sorter sebesar $2.500 adalah sebagai berikut. Jadi untuk penjualan dari porter sebesar $120.000.
sedangkan untuk sorter sebesar 50.000 dolar. Selanjutnya, harga pokok penjualan dari porter sebesar 80.000 dolar, sedangkan dari sorter sebesar 40.000 dolar. Untuk laba kotor yang diperoleh porter sebesar 40.000 dolar dan laba kotor dari sorter sebesar 20.000 dolar. Untuk beban porter 20.000 dolar dan sorter 5.000 dolar. Jadi laba operasi dari porter itu sebesar 20.000 dolar dan sorter 15.000 dolar. Laba dari sorter untuk porter sebesar 13.500 dolar. Jadi laba bersih yang diperoleh porter sebesar 33.500 dolar dan sorter 15.000 dolar. Selanjutnya, laba operasi porter untuk tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan sorter pada 31 Desember 2006. 7 terpengaruh karena melebih sajikan persediaan awal sorter sebesar 2.500 dolar. Akan melebih sajikan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi. Dari sudut pandang porter, laba yang belum direalisasi dari tahun 2006 akan terrealisasi pada tahun 2007. Dan laba investasinya dicatat dan disesuaikan sebagai berikut. Jadi untuk mencatat laba investasi dari sorter, jurnalnya yaitu di sebelah debit investasi dalam sorter sebesar 13.500 dolar. Dan di sebelah kredit laba dari sorter sebesar 13.500 dolar. Selanjutnya untuk mencatat realisasi laba dari penjualan antar perusahaan tahun 2006 kepada sorter, di jurnalnya di sebelah debit investasi sorter sebesar 2.500 dolar dan di sebelah kredit laba dari sorter sebesar 2.500 dolar. Jadi ayat jurnal ini akan meningkatkan investasi porter dari 13.500 dolar menjadi 16.000 dolar. Dan laba bersih porter dari 33.000 dolar menjadi 36.000 dolar. Kertas kerja parsial milik porter dan sorter untuk tahun 2007 mencerminkan jumlah yang disesuaikan seperti ditunjukkan pada peraga. Dalam mempelajari sebagian kertas kerja yang akan dijelaskan nanti, perlu diperhatikan bahwa ayat jurnal 1 mendebit akun investasi dalam sorter dan mengkredit harga pokok penjualan sebesar 2.500 dolar. Persediaan awal sorter telah ditutup ke harga pokok penjualan menurut sistem persediaan perpetual sehingga persediaan tersebut tidak dapat disesuaikan. Penyesuaian ke akun investasi diperlukan pada awal tahun guna merefleksikan melalui laba yang belum direalisasi selama tahun 2007 yang ditangguhkan pada akhir tahun 2006. Penyesuaian ini menetapkan kembali negosiasi antara saldo investasi per 1 Januari 2007 dan akan ekuitas perusahaan anak pada tanggal yang sama. Jadi penting untuk mencatat penyesuaian
ini sebelum mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resporkal. Perhitungan beban hak menerima ini sebelum mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resiprokal. Perhitungan beban hak minoritas pada kertas kerja yang akan jelaskan nanti tidak terpengaruh karena penjualan bersifat downstream. Laba persediaannya belum direalisasi dalam laporan keuangan konsolidasi akan terkoreksi sendiri selama 2 periode akuntansi dan akan menjalani jenis analisis yang sama seperti kesalahan persediaan. Total laba bersih konsolidasi Porter dan Sorter untuk tahun 2006 dan 2007 tidak terpengaruh oleh penangguhan sebesar $2.500 pada tahun 2006 dan pengakuan pada tahun 2007. Next, Mbak. Jadi ini kertas kerja Porter dan perusahaan anak Sorter untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Untuk laporan laba rugi penjualan Park sebesar $120.000 dan untuk memilikan 90% Sorter sebesar $60.000. Jadi laporan konsolidasinya sebesar $180.000. Untuk laba dari Sorter yang diterima Pak sebesar $16.000. Maka penyesuaian dan eliminasi di sebelah debit sebesar $16.000. Selanjutnya harga pokok penjualan dari Pak sebesar $80.000 dan untuk kepemilikan 90% Sorter sebesar $40.000. Jadi penyesuaian dan eliminasi dari harga pokok penjualan di sebelah kredit sebesar $2.500. Jadi laporan konsolidasinya sebesar $117.500. Untuk beban dari Pak sebesar $20.000 dan kepemilikan 90% Sorter sebesar $5.000. Jadi laporan konsolidasinya sebesar $25.000. Untuk laporan konsolidasi beban hak minoritas sebesar $1.500 yang diperoleh dari $10.000 dikalikan 10%. Untuk laba bersih yang diterima Pak sebesar $36.000 yang dihitung dari laporan laba rugi penjualan ditambah laba dari Sorter lalu dikurangi HPP dan beban. Untuk laba bersih dari kepemilikan 90% Sorter sebesar $15.000. Maka laporan konsolidasinya sebesar $36.000. Untuk bagian neraca, investasi dalam Sorter untuk Pak untuk investasi dalam Sorter, maka penyesuaian dan eliminasi yang dijelaskan tadi di sebelah debit sebesar $2.500 dan di sebelah kredit sebesar $16.000.
Jadi yang di jurnal penyesuaian dan eliminasi ini untuk yang A itu menyesuaikan harga pokok penjualan ke dasar harga perolehan dan menyesuaikan saldo akun investasi dalam sorter untuk membentuk kembali repositas dengan akun ekuitas perusahaan awal. Untuk yang B itu mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi ke dalam saldo per 1 Januari 2007. Selanjutnya, laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Yang pertama, penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak. Tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Yang kedua, laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagian atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.